Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais mengancam akan mengerahkan kekuatan massa atau people power jika sampai ditemukan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya Pilpres 2019. Amin Rais menolak menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi. Sampai nanti terjadi kecurangan secara terukur, sistematik, dan masif, tidak ada gunanya ke MK, tapi akan langsung people power, ujar Amin Rais di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Amin Rais mengulang pernyataannya ketika berorasi di depan massa 313 yang menggelar demo di depan kantor KPU. Massa 313 menuntut agar KPU melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Amin Rais menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap KPU selama 24 jam agar tidak terjadi kecurangan. Mantan Ketua Umum PAN ini mengaku memiliki ahli IT atau teknologi informasi sehingga bisa mengetahui jika sampai terjadi kecurangan dalam penghitungan suara oleh KPU. Pernyataan Amin Rais cukup mengejutkan, sebab mantan Ketua MPR ini ikut mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi payung lahirnya MK. Mengapa sekarang Amin Rais tidak mempercayai lembaga yang ditugasi untuk mengadili sengketa pemilu dan pilpres tersebut? Sedikit menengok ke belakang, MK lahir pada tanggal 13 Agustus 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Awalnya MK hanya memiliki kewenangan untuk pertama, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam perjalanannya, kewenangan MK ditambah, yakni memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Namun kegemilangan lembaga yang pernah dipimpin oleh Mahfud MD tersebut ternoda ketika pada tahun 2013 KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua MK, Akhil Mukhtar. Ketika ditangkap, Akhil tengah menerima uang suap dari anggota fraksi Partai Golkar di DPR, Hairun Nisa, dan pengusaha bernama Cornelius Nalau terkait sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. KPK kemudian menangkap Bupati Gunung Mas, Hamid Binti. Ternyata Akhil tidak hanya menerima suap dari satu pihak. Dalam perkembangannya, KPK menemukan praktek suap terkait sengketa pilkada Lebak, Empat Lawang, dan Kota Palembang. Majelis Hakim Tipikor yang mengadili Akhil menjatuhkan vonis seumur hidup. Putusan tersebut tidak berubah hingga tingkat kasasi. Publik kembali digegerkan dengan penangkapan Hakim MK Patrialis Akbar pada tahun 2017. Mantan politisi PAN tersebut ditangkap terkait suap uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan (DMK). Patrialis menerima suap sekitar 2,15 miliar rupiah dengan janji akan membantu agar uji materi tersebut dikabulkan. Apakah hal itu yang membuat Amin Rais tidak lagi mempercayai MK? Ataukah masih kecewa dengan gugatan hasil Pilpres 2014 yang ditolak MK? Salah satu materi gugatannya adalah meminta penetapan Prabowo Hatta sebagai pemenang karena meraih 67 juta suara lebih, sedang Jokowi JK meraih 66 juta suara lebih. Sementara berdasarkan hasil hitung KPU, Prabowo Hatta hanya memperoleh 62 juta suara lebih, sedang Jokowi JK 70 juta suara lebih. Tiga tuntutan lainnya yakni pembukaan kotak suara oleh KPU, penyalahgunaan daftar pemilih khusus, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus tambahan, serta mobilisasi pemilih dalam daftar pemilih tambahan juga ditolak MK karena dinyatakan tidak terbukti. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak ada bukti yang meyakinkan jika suara Prabowo Hatta berkurang dan suara Jokowi JK bertambah. Terlepas alasan mana yang dipakai, sikap Amin Rais yang menolak proses di MK dan lebih memilih pengerahan massa jika terjadi kecurangan pada hasil pemilu sangat disayangkan. Tidak selayaknya seorang tokoh nasional melontarkan ancaman yang berpotensi menimbulkan chaos. Mudah-mudahan ancaman people power tersebut hanya gertak dengan tujuan agar penyelenggara pemilu benar-benar menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang diberikan dan menghasilkan keputusan politik yang bermartabat serta dapat diterima semua pihak.